Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 46 akan mempresentasikan terkait simulasi sistem produksi lampu LED berbasis software Pro Model. Nah, sebelumnya ini merupakan data yang akan digunakan untuk dimasukkan ke dalam software Pro Model, yaitu merupakan data aktivitas produksi lampu LED mulai dari pembuatan wafer semikonduktor, proses penambahan lapisan epitaksial, proses pembuatan kontak logam, perakitan, dan juga inspeksi dengan 10 kali pengukuran. Lalu kita buka software Pro Model. Kemudian kita klik file, kita klik new, kita beri nama modul, gunakan meter, kita klik get location. Nah, kita untuk aktivitas pertama kita hilangkan centangnya, tulis pembuatan wafer semikonduktor, enter. Setelah itu kedua kita beri nama pembuatan lapisan epitaksial, enter. Setelah itu untuk proses kedua kita beri nama pembuatan kontak logam. Tes keempat itu perakitan. Selanjutnya untuk aktivitas kelima inspeksi. Setelah itu tahap selanjutnya yaitu tahap entitas. Nah, di sini kita menggunakan palet box, kita beri nama lampu LED. Kemudian tahap selanjutnya yaitu kita klik build, lalu arif. Nah, di sini entitasnya kita masukkan LED, lokasinya pembuatan wafer, ukurnya kita INF, dan frekuensinya kita 1. Kemudian kita enter. Sini lampu LED, locationnya pembuatan lapisan epitaksial, yaitu PTY-nya 1, ukuran INF, dan frekuensinya juga 1. Kita enter. Lokasinya pembuatan logam, PTY 1, ukuran INF, frekuensi juga 1. Lokasi selanjutnya yaitu perakitan, PTY 1, ukuran INF, dan frekuensinya 1. Entitasnya sama, masih lampu LED, lokasinya inspeksi PTY 1, terus INF, dan juga frekuensinya 1. Itu tahap selanjutnya kita klik processing. Nah, di sini entitasnya lampu LED, locationnya itu buatan wafer semikonduktor, untuk outputnya itu masih lampu LED, destinasinya pembuatan lapisan epitaksial, dan untuk off logicnya kita masuk
data kita sini, data pengamatan dari pembuatan wafer semikonduktor yang kita masukkan ke sini. Setelah itu kita klik auto fit discrete distribution, kita klik OK. Setelah itu kita ekspor. Di sini kan binomialnya 100 yang paling tertinggi. Kita ekspor, kita pilih yang binomial, sudah benar. Dan ini kita pilih raw model. Oke. Setelah itu kita masukkan datanya tadi, klik kanan, paste. Nah, di sini kita paste. Kita enter. Untuk entitas masih lampu LED, location-nya buatan lapisan metal, outnya masih lampu, destinasinya buatan kontak logam. Jika kita masukkan data pengamatan yang buatan lapisan epiaksial, kita masukkan di sini, tapi auto fit discrete distribution, kemudian kita klik di sini bukunya masih yang paling tinggi, kita klik export. Sini kita pilih pro model, kemudian kita masukkan, kita klik paste. Proses yang ketiga di location buatan kontak logam, di output LED, destination-nya rakitan, chip, kita menggunakan start bit. Selanjutnya auto fit discrete distribution, kita klik. Nah, kemudian kita pilih yang model, kita klik OK. Kita klik build, kita masukkan dengan cara paste, kemudian paste, masih di location perakitan, outputnya tab, destinasinya yaitu inspeksi. Untuk start fit, dan kita masuk, ini merupakan data dari proses perakitan, kemudian kita auto fit discrete distribution. Nah, kemudian kita ekspor. Setelah itu kita klik ke kanan, paste, setelah selanjutnya enter. Di location-nya diinspeksi, output lampu LED, destination-nya yaitu exit. Yaitu untuk mode logiknya kita start lagi, kita masukkan data inspeksi. Ini merupakan data dari proses inspeksi, kemudian auto fit distribution. Itu kita ekspor, kita pilih yang pro model. Oke. Nah, ini tadi klik build, klik kanan, paste.
Nah, tahap selanjutnya kita klik simulation, setelah itu kita pilih option. Di sini kita menggunakan runtime-nya itu 8 jam kerja, kemudian ini menggunakan minute, dan untuk nomor aplikasinya kita pilih 10. Kemudian kita klik. Nah, untuk tahap selanjutnya kita klik simulation lagi, kemudian kita run. Sebelumnya kita harus menyimpan progres kita. Kita beri nama pembuatan lampu LED. Kita save. Di sini jika kita ingin mempercepatnya, kita tarik ke kanan. Nah, kita klik yes. Kita menggunakan yang all. Kita klik OK. Kemudian untuk hasilnya ini adalah seperti di layar. Kita klik entity activity. Nah, di sini average time in system ini digunakan untuk mengerjakan hitungan di. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya, Sandi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sani Andra Fitriana, NPM 1922, ingin melanjutkan presentasi mengenai hasil laporan praktikum yang berupa jurnal ini dengan judul Simulasi Sistem Produksi Lampu LED PT Sania Bella berbasis software ProModel. Yang pertama di sini ada abstrak, di mana PT Sania Bella merupakan sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri produksi lampu LED. Dalam penelitian ini mensimulasikan proses produksi lampu LED. Permasalahan yang terjadi pada PT Sania Bella yakni produksi lampu LED di mana terjadi proses produksi pada saat memproduksi lampu LED dari proses produksi pertama hingga proses produksi terakhir. Metode simulasi yang digunakan adalah software ProModel, dan setelah diketahui model simulasi yang tepat, dilakukan validasi antara simulasi dari referensi yang telah ada. Oleh karena itu, diperlukan solusi perbaikan untuk meminimasi waktu produksi dan memaksimalkan jumlah produk yang dapat dihasilkan. Setelah dilakukan pengolahan data, diperoleh bahwa hasil replikasinya ada 10. Dari hasil verifikasi dan validasi didapatkan H0-nya itu ditolak karena nilai 0 berada di luar pada rentang μ1 sampai dengan μ2 sehingga dapat dikatakan tidak valid, di mana terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi ProModel yang telah dibuat. Kemudian yang pertama ini ada pendahuluan. Energi listrik merupakan energi primer yang sangat dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia, seperti untuk keperluan rumah tangga, komersial, dan industri. Salah satunya adalah produk elektronik, yang saat ini sangat digandrungi adalah lampu LED. Salah satu produk dari PT Sania Bella ini sangat banyak peminatnya, sehingga dalam memenuhi target produksi untuk memenuhi kebutuhan konsumen sangat perlu diperhatikan, supaya dapat memproduksi lampu LED semaksimal mungkin dan dengan estimasi waktu seminimal mungkin. Sistem produksi merupakan tahapan interaksi proses dengan tujuan mentransformasi input atau bahan baku, proses produksi, atau peralatan dan sistem kontrol agar menghasilkan produk yang bermutu. Sedangkan output produksi berupa variasi atau jenis produk termasuk limbah dan hasil sampingnya. Untuk metode simulasi ini bertujuan untuk membuat model dari target tersebut. Oleh karena itu, model simulasi harus dibuat dengan tujuan tertentu sehingga dapat diaplikasikan sesuai dengan tujuannya. Nah, salah satunya yakni dalam studi kasus kali ini digunakan untuk mensimulasikan model sistem produksi lampu LED di PT Sania Bella. Dalam studi kasus ini, PT Sania Bella mengupayakan untuk memproduksi produk lampu LED secara optimum atau maksimal dan dengan waktu yang seminimum mungkin. Simulasi dan optimasi pada penelitian ini akan dibantu menggunakan software ProModel.
di mana ProModel itu merupakan salah satu software simulasi yang dapat berjalan di atas platform Windows untuk disimulasikan dan menganalisis sistem produksi dari seluruh tipe, sistem, dan ukuran. Dengan disimulasikannya studi kasus ini, diharapkan penulis dapat meminimalisasi waktu produksi serta memaksimalkan jumlah produksi lampu LED. Hal ini berkaitan dengan waktu proses produksi serta jumlah produk yang dapat dihasilkan agar tidak terlalu delay ataupun over, sehingga produk pun dapat sampai ke tangan konsumen dengan tepat waktu dan konsumen dapat merasa puas atas pelayanannya. Nah, untuk yang kedua ada metodologi penelitian. Simulasi sistem produksi di PT Sanyabela ini menggunakan perangkat lunak ProModel. Dan untuk yang pertama ada tahap pengumpulan data, dan dengan menggunakan metode kuantitatif serta data yang dibutuhkan yakni ada data pembuatan wafer semikonduktor, data proses penambahan lapisan epitaksial, data proses pembuatan kontak logam, data perakitan, dan data inspeksi. Di sini juga terdapat tabel data aktivitas produksi lampu LED di PT Sanyabela, mulai dari aktivitas yang pertama tadi ada pembuatan wafer semikonduktor hingga ke inspeksi, di mana dalam satuan pengukuran menit didapatkan total dari atas ke bawah ini ada 58, 63, 66, hingga 62. Kemudian selanjutnya ini ada tahap pengolahan data. Dan di sini ada gambar flowchart. Yang pertama ada mulai, di mana itu mulai merupakan tahap paling awal dalam melakukan penelitian. Selanjutnya ada studi pustaka, di mana studi pustaka itu merupakan tahapan pencarian referensi, baik dari buku, jurnal, maupun penelitian sebelumnya. Selanjutnya ada studi lapangan, di sini sangat diperlukan karena pada tahap ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi nyata suatu objek yang akan kita teliti. Selanjutnya ada perumusan masalah. Perumusan masalah ini merupakan sebuah pertanyaan yang mencari sebuah jawaban melalui kumpulan data dari penelitian ini. Selanjutnya ada batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Di mana batasan masalah ini dimaksudkan agar permasalahan itu tidak terlalu melebar. Selanjutnya dirumuskan tujuan penelitian agar bisa diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang diteliti. Dan selanjutnya ada manfaat penelitian, yakni kegunaannya adalah hasil dari penelitian nanti, baik bagi kepentingan pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pengumpulan data, seperti yang saya sebutkan tadi, datanya ada 5, dari data pembuatan wafer semikonduktor hingga data inspeksi. Dan selanjutnya juga ada pengolahan data, di sini menggunakan software ProModel, dan dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi, di mana verifikasi sendiri itu merupakan proses membangun kebenaran, akurasi, atau validitas suatu data. Kemudian selanjutnya ada validasi. Validasi merupakan kegiatan untuk mengukur sejauh mana perbedaan skor yang mencerminkan perbedaan sebenarnya antara individu, kelompok, ataupun situasi dengan menyangkut karakteristik yang diukur. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan, di mana di sini merupakan inti dari sebuah tulisan ilmiah atau jurnal ini. Di dalamnya disajikan secara cermat dan jelas mengenai hasil analisis dan pembahasannya berdasarkan kajian pustaka dan kerangka teori. Kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan dan saran, di mana di sini berisi pernyataan singkat, jelas, dan sistematis dari keseluruhan hasil analisis, pembahasan, dan pengujian hipotesis dalam sebuah penelitian, serta usulan atau pendapat dari peneliti yang berkaitan dengan pemecahan masalah yang menjadi objek penelitian ataupun kemungkinan penelitian selanjutnya. Yang terakhir ada selesai, di mana penelitian selesai dan didapatkan hasil yang valid. Nah, untuk yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Di sini yang pertama ada verifikasi dan validasi. Di sini menghitung jumlah replikasi yang pertama. Ada tabel replikasi aktivitas produksi lampu LED di PT Sanyabela dari replikasi 1 hingga ke 10 dengan total waktunya menit. Seperti pada tabel ini diperoleh rata-rata sebesar 6,9423 sekian. Kemudian standar deviasinya ada 0,3149 sekian, dan variansinya sebesar 3,7413 sekian. Dengan N besar atau jumlah replikasinya ini tadi ada 10, kemudian N-1 ada 9,
dan confidence intervalnya ada 95, sehingga alfanya nanti menjadi 5%, karena 100% dikurangi 95% tadi. Jadi 5% sama dengan 0,05. Maka Z alfa per 2-nya didapatkan dari tabel ada 1,96, kemudian dari data ini dimasukkan ke dalam rumus Hall-Fitt, sehingga diperoleh Hall-Fitt-nya sebesar 0,25094747. Nah, di sini Hall-Fitt juga sama dengan beta. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus n-aksen sehingga diperoleh n-aksennya sebesar 2,74251. Kita bulatkan ke atas menjadi 3. Dari perhitungan yang telah dilakukan, diperoleh jumlah minimal replikasi yang dibutuhkan yakni sebanyak 3 replikasi. Nah, di sini yang pertama ada tabel total waktu pengukuran. Ini diperoleh dari tabel yang awal tadi, tabel produksi. Kita ambil total waktu pengukuran dari total pengukuran 3 data teratas, yakni ada 58, 63, dan 66. Kemudian untuk tabel yang kedua ini ada tabel hasil output simulasi, di mana kita ambil dari replikasi yang pertama sampai replikasi ketiga yang teratas dari tabel tadi. Nah, di sini yang pertama ada 6,61 sekian, 6,51 sekian, dan 7,20 sekian. Di sini karena jumlah N1 tidak sama dengan N2, maka metode yang digunakan untuk pengujian validasi model ini adalah menggunakan metode Wells Confidence Interval, di mana ada hipotesanya yakni H0 jika mu1 sampai dengan mu2 sama dengan 0 dapat dikatakan valid jika nilai 0-nya itu berada pada rentang mu1 sampai dengan mu2. Tapi H1-nya, jika mu1 sampai dengan mu2 tidak sama dengan 0, dapat dikatakan tidak valid jika nilai 0-nya itu berada di luar rentang mu1 sampai dengan mu2. Selanjutnya ada masing-masing populasi atau simulated system saling bebas dan berdistribusi normal, baik dalam populasi maupun antar populasi. Jumlah sampel pada masing-masing populasi N1 dan N2 juga tidak harus sama, dan variansi antar populasi 1 dengan populasi 2 juga tidak harus sama. Kemudian selanjutnya ada penentuan validasi dengan perhitungan Wells Confidence Interval. Sini terdapat tabel perbandingan output dari real system dan arenanya. Tadi dari replikasi 1 sampai 3 di real system-nya sendiri sudah terlihat sangat besar nilainya, ada 58, 63, dan 66. Jika dibandingkan dengan output per modelnya hanya 6,61, 6,52, dan 7,21, padahal dengan satuan yang sama yakni menit, itu sudah terlihat sangat signifikan sekali perbedaannya. Dan rata-ratanya sendiri juga sangat berbeda. Dari real system ada 62,33 sekian, dan per modelnya hanya 6,778 sekian. Standar deviasinya pun juga sangat berbeda, yakni di real system ada 4,04 sekian, dan di per modelnya hanya 0,372 sekian. Variansinya juga 16,33 sekian, sedangkan di per model hanya 0,138 sekian, padahal jumlah N-nya sama-sama 3 dan N-1-nya sama-sama 2. Nah, dengan hipotesa 0 dan hipotesa 1 tadi, dan juga dengan alfa-nya menggunakan 0,05 dimasukkan ke dalam rumus DF, diperoleh DF sebesar 2. Maka didapatkan dari tabel distribusi T bahwa T alfa dikali F dikali alfa per 2 sama dengan 4,3. Kemudian hasil tersebut dimasukkan ke dalam rumus Hall-Fitt, menghasilkan Hall-Fitt sebesar 10,075. Sehingga confidence intervalnya adalah P X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi Hall-Fitt harus kurang dari sama dengan mu1 sampai dengan mu2 kurang dari sama dengan X1 bar dikurangi X2 bar plus HW sama dengan 1 minus alfa. Kemudian di sini 38,879759997 kurang dari atau sama dengan mu1 sampai dengan mu2 kurang dari atau sama dengan 72,229759997 sama dengan 1 minus alfa. Dianalisa, dari hasil tersebut disimpulkan bahwa H0-nya ditolak karena nilai 0-nya tidak berada di dalam rentang mu1 sampai dengan mu2, sehingga dapat dikatakan tidak valid. Nah, dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum kali ini terdapat perbedaan yang signifikan dari hasil output
pada simulasi promodel yang telah dibuat. Yang kedua di sini ada output simulasi. Output simulasinya dari model simulasi proses produksi lampu LED yang telah dibuat oleh rekan saya di awal tadi. Kemudian selanjutnya gambar yang kedua ada hasil output aktivitas produksi lampu LED. Yang ketiga ini ada analisa output. Dari hasil promodelnya dapat diketahui bahwa average time in system dalam satuan menit muncul pada replikasi 1 selama 6,61 menit, replikasi 2 selama 6,52 menit, replikasi 3 selama 7,21 menit, hingga ke replikasi 10 selama 7,23 menit. Dari hasil verifikasi dan validasi, diperoleh H0-nya itu ditolak karena nilai nolnya berada di luar rentang mu1 sampai dengan mu2 sehingga dapat dikatakan hasil tersebut tidak valid. Kemudian yang keempat atau yang terakhir ini ada kesimpulan di mana hasil output dari software promodel dapat diketahui bahwa terdapat sebanyak 10 replikasi pada aktivitas produksi lampu LED pada PT Sania Bella, yakni proses pembuatan mulai dari wafer semikonduktor, proses pembuatan penambahan lapisan epitaksial, proses pembuatan kontak logam, proses perakitan, dan hingga ke proses inspeksi. Hasil dari verifikasi dan validasi didapatkan bahwa total waktu yang ada pada keadaan sebenarnya terdapat perbedaan yang sangat signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat, di mana pada total waktu keadaan sebenarnya didapatkan waktu sebesar 62,3333 menit, sedangkan pada software promodel hanya sebesar 6,77857336 menit. Berdasarkan perhitungan Halfit, didapatkan hasil yakni 38,87975997 kurang dari atau sama dengan mu1 hingga mu2 kurang dari atau sama dengan 72,2297597 yang berarti H0-nya ditolak karena nilai nolnya tadi berada di luar rentang mu1 sampai dengan mu2 sehingga dapat dikatakan tidak valid. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa total waktu yang ada pada tugas praktikum terdapat perbedaan yang signifikan dengan hasil output pada simulasi promodel yang telah dibuat. Nah, demikian presentasi mengenai jurnal laporan kelompok 46. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.